Ya, saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini kita masih akan membahas terkait dengan topik pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 yang belum usai. Dan di sini kita masih akan berdiskusi bersama dua orang narasumber kita, ada dua psikolog klinis, ada Kak Winnie dan juga ada Kak Santika. Kita nggak terasa loh Kak, udah segmen 4 ya. Tadi di segmen sebelumnya kita sempat membahas bagaimana cara menjaga kesehatan mental, kemudian mindset yang seperti apa yang tidak boleh gitu. Kemudian tadi juga sempat disinggung kalau setiap orang itu pasti akan stres, ada fasenya ya, sampai akhirnya bisa menerima gitu, ada di fase penerimaan diri. Nah, untuk itu kita tadi terakhir ngutang sama pemirsa nih, kita perlu tips ya Kak ya. Mungkin dari awal deh, gimana sih caranya tips dari psikolog begitu untuk bisa merubah mindset dulu nih, dari yang kita awalnya negatif tentang COVID, nggak selesai-selesai, konspirasi dan sebagainya, bisa lebih menerima, bisa lebih positif. Mungkin dari Kak Santi dulu deh. Seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya ya, kita pasti yang pertama rasakan dulu emosi apa sih yang kita sedang hadapi, maksudnya sedang kita rasakan, seperti itu. Setelah kita tahu, kita bisa menyusun rencana, misalnya mencari tahu apa sih yang pengen aku lakukan untuk merilis emosiku, seperti itu. Misalnya bisa kita membuat jurnal emosi kayak gitu. Jurnal emosi. Kita menuliskan apa sih emosi? Kayak diary ya? Kayak diary, aku lagi sedih nih, aku lagi marah, kayak itu. Terus kita juga bisa memaafkan, belajar untuk memaafkan keadaan, termasuk diri kita. Maaf ya, memaafkan pada diri sendiri yang lebih tepatnya. Maaf ya, hari ini aku sering kesel, sering tiba-tiba marah nggak jelas, kayak gitu. Kita bisa menuliskan itu. Terus selain itu kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Seperti kan banyak nih pada masa-masa pandemi kita banyak di rumah. Tiba-tiba banyak orang yang belajar masak, buat kue kayak gitu kan. Apalagi waktu itu lagi viral-viralnya di YouTube kan. Betul. Gitu kan. Di YouTube juga, di TikTok juga beraplikasi juga. Kayak gitu. Jadi kita tiba-tiba pengen buat nih kayak gitu kan. Jadinya kan agak kita melupakan rasa stres kita ataupun melupakan sedikit tentang masalah di pandemi ini kan. Jadi ketika kita buat kue, buat sesuatu makanan, kita merasa happy, kan itu memunculkan emosi positif dalam diri kita. Apalagi kita tahu dari kita, aku nggak bisa masak, kok aku berhasil nih buat kue atau masakan ini, jadi kita seneng kan. Kita bisa juga meneruskan usaha itu, bisa juga membuat lapangan pekerjaan malah untuk diri kita ketika kita berhasil dan dirasa enak, apalagi mendapat pujian kan dari orang-orang sekitar. Betul. Berarti kayak menemukan hobi begitu ya, mencari hobinya, kemudian nanti bisa yang memberikan keuntungan juga buat kita, itu bonusnya begitu ya Kak ya. Mungkin Kak ini ada yang tambahkan juga nggak? Iya, mungkin yang mau saya tambahkan, kita mungkin dituntut untuk berpikiran positif ya di kondisi pandemi ini, lebih positif menanggapi segala situasi dan juga berpikiran positif bahwa kita akan melewati masa pandemi ini. Tapi yang perlu saya tekankan bahwa berpikiran positif tapi realistis gitu. Ya. Walaupun kita berpikiran positif bahwa saya harus sehat, saya pasti bisa melewati pandemi ini, tapi realitanya kita harus menggunakan 3M itu tetap harus sesuai protokol agar kita sehat. Nggak bisa dengan kita berpikiran sehat aja terus kita akan terhindar dari virus ini gitu. Jadi kita harus tetap sesuai protokol. Kemudian realistis yang lain adalah realistis ketika membandingkan diri dengan orang lain. Itu kan rentan sekali di fase pandemi ini. Kita lihat medsos, lihat story, kok orang-orang kayaknya produktif banget, gembira banget, gembira banget, produktif, tidak kesusahan gitu ya sepertinya. Itu akhirnya membuat pola pikir kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan. Padahal kita harus realistis, apakah yang di media sosial itu benar adanya gitu kan, belum tentu gitu. Dan juga realistis membandingkan kondisi saya dengan dia, belum tentu saya yang seperti ini tidak produktif, tidak positif gitu, sementara dia melakukan hal itu kelihatannya bagus banget gitu, baik banget, itu belum tentu gitu. Jadi realistislah dalam berpikir dan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kurang-kurangin juga ya konsumsi sosial media hanya untuk hiburan begitu ya Kak ya. Kalau misalkan sudah dirasa mengganggu, boleh di out gitu ya Kak ya. Kalau saya ingat lagi, berarti kita tuh punya hak untuk melakukan hal-hal yang
membuat diri kita tidak nyaman itu kita hindari, begitu ya Kak ya. Sekarang zamannya media sosial, karena kita di rumah aja, kita kayak 2x24 jam terus berkutat dengan handphone gitu. Mungkin ada tipsnya Kak, mungkin mengurangi kecemasan begitu selama kita di rumah aja. Aktivitas apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita nggak boleh lakukan, itu gimana? Kalau Kakak sharing ke klien-kliennya nih gitu. Iya. Pertama kan tadi untuk mengurangi kecemasan kita harus tahu dulu gitu ya, apa yang menjadi kecemasan kita gitu. Apakah kita kecemasan akan finansial kita, akan masa depan kita, kesehatan kita, atau apa gitu. Barulah kita mulai mengelola itu. Benar seperti yang tadi dibilang Kak Santi, mungkin dengan salah satunya menulis jurnal emosi, diary emosi gitu. Kemudian berlatih sedikit demi sedikit bersyukur gitu. Itu kan harus pelan-pelan gitu ya, tidak tiba-tiba langsung bisa bersyukur gitu dari hal-hal kecil apapun yang kita miliki saat ini yang masih bisa kita rasakan gitu. Kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan positif gitu, seperti menggali hobi kita apa sih mungkin yang dulu belum sempat terlaksana, sekarang dicoba gitu ya. Dan juga olahraga tadi, bentuknya bisa yoga, meditasi, entah lari itu di sekitar rumah aja gitu yang sesuai protokol gitu ya, agar tidak makin menimbulkan kecemasan. Kalau keluar rumah kan makin cemas juga gitu ya. Gitu. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan yang aman sesuai protokol dan juga bisa memberikan kita kesenangan. Ya yang sesuai juga dengan protokol ya, betul ya. Kayak nanti kita rame-rame keluar, nanti kita menyalahi lagi, nanti stres lagi, cemas lagi, cemas lagi. Kok aku ditilang, kok aku dihukum gitu ya. Jadi kita tetap realistis gitu kan. Nah itu beberapa tipsnya yang bisa kita lakukan supaya kita tidak berlarut-larut dalam kecemasan atau kesedihan, khususnya di masa pandemi, untuk orang-orang yang mungkin merasa tidak produktif dan sebagainya gitu Kak. Oke, kita balik lagi ke tadi, ada beberapa hal yang kadang individu kan tidak sadar kalau ternyata dia sedang mengalami kecemasan atau tendensi menuju ke gangguan mental gitu Kak. Nah, boleh di-sharing mungkin Kak Santi, kapan sih saatnya kita tuh sudah harus berkunjung ke profesional gitu, ke psikolog atau psikiater, itu kapan? Karena kan yang itu juga penting ya edukasinya untuk masyarakat. Itu seperti apa Kak Santi? Penting untuk pergi ke profesional ketika kita mengalami masalah adalah ketika kita sudah mengalami sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Terus selain itu kita merasa membebani orang lain dengan cerita-cerita kita seperti itu, dan kita tidak bisa menyelesaikannya bersama orang lain juga karena dia bukan profesional kayak gitu. Selain itu juga bisa membahayakan diri kita sendiri. Misalnya dia mempunyai niatan bunuh diri. Seperti itu, sudah ada niatan bunuh diri, mengurung diri, seperti itu, seperti tanda-tandanya tadi, pola tidurnya terganggu, itu bisa langsung ke profesional. Tapi kalau misalnya aku galau nih pengen cerita, boleh dong sama temen dulu. Tapi ketika kamu merasa kok udah cerita sama temen, cerita sama bapak ibu di rumah, tapi kok tidak ada penyelesaian, maka cobalah untuk pergi ke psikolog atau psikiater untuk dibantu permasalahannya. Kalau sudah mentok gitu ya Kak ya, berarti kita bisa begitu menghubungi profesional. Karena selama ini juga stigma di masyarakat kan tadi ya yang sudah kita sempat bahas di awal, kalau menuju profesional biasanya kita ODGJ gitu. Jadi orang, aku nggak mau dikatakan seperti itu gitu. Nah itu gimana sebagai seorang psikolog nih ya Kak Weni dan juga Kak Santi, selama ini gimana mengedukasi masyarakat mungkin untuk klien-klien pendatang itu gimana Kak supaya lebih sadar gitu dengan kesehatan mental? Oke, pertama mungkin ya balik lagi ya, edukasi dulu kan gitu, diedukasi bahwa siapa saja bisa datang ke profesional gitu, tidak hanya orang dengan gangguan mental berat, tapi yang dari gangguan ringan pun seperti tadi cemas, stres, masalah keluarga, masalah sehari-hari aja yang rasanya sudah mengganggu fungsi sehari-hari, yang sudah tidak bisa tertangani, boleh datang ke profesional, ke psikolog maupun psikiater. Kemudian ya kita menciptakan ruang yang nyaman juga untuk para klien gitu, sehingga tidak merasa seperti aku nih kayak orang gila datang ke sini dan segala macam gitu. Ketika datang pun kita edukasi lagi gitu. Jadi tidak henti-henti edukasi. Pemerintah juga membantu gitu supaya masyarakat sadar betul dengan kesehatan mentalnya, sama penting dengan kesehatan fisik gitu. Juga karena kita tidak boleh men-self diagnosis juga ya kayak. Benar, nggak boleh self diagnosis. Kenapa Kak? Itu berbahayakah kalau kita sampai melakukan itu? Iya, jadi berbahayanya bisa kita
ketika kita salah men-self diagnosis gitu, bisa kita meringankan gejala yang sebenarnya berat gitu ya. Jadi kayak ngerasa, oh, aku nggak apa-apa nih gitu. Padahal sebenarnya sudah stres berat gitu contohnya. Atau justru melebihkan. Jadi yang mungkin gejalanya sebenarnya ringan, sudah duluan takut, oh aku nih kayaknya bipolar, aku rasanya ini itu. Jadi udah mendiagnosis duluan, akhirnya perilaku yang muncul juga justru memperburuk keadaan gitu, memperburuk situasi dia, situasi lingkungan. Bisa jadi lingkungannya justru menolak atau negatif tanggapannya kan bisa saja, dan justru membuat dia semakin stres gitu, semakin menarik diri. Jadi sebaiknya ketika ada gejala segeralah menghubungi profesional. Iya, segera menghubungi profesional supaya tidak terjadi self diagnosis itu, kemudian salah penanganan dan sebagainya, ataupun yang paling buruk mungkin kecemasan Haninga menjadi lebih berat begitu ya Kak ya. Mungkin Kakak kan juga tergabung di HIMSI ya, mungkin bisa diinfokan layanan HIMSI itu katanya ada untuk gratis ya untuk masyarakat begitu. Nah itu gimana? Mungkin Kak Santi dan Kak Windy bisa share ke saudara di rumah. Oke. Di saat pandemi ini pemerintah bekerjasama dengan HIMSI Indonesia memberikan layanan sejiwa, yaitu sehat jiwa di layanan 119 extension 8, di mana ketika masyarakat menelpon nomor tersebut akan terhubung dengan psikolog-psikolog seluruh Indonesia. Tapi di sana lebih ke psychological first aid, jadi pertolongan pertama akan diberikan. Tapi ketika misalnya ketika kita melakukan saluran telepon, sudah bercerita di sana, dianggap membutuhkan harus tatap muka dengan psikolognya, layanan langsungnya, berarti nanti akan di-refer seperti itu. Oke, berarti layanan sejiwa dari HIMSI di 119 Extension 8 itu nanti akan langsung ditangani oleh psikolog, dan jika membutuhkan penanganan yang lebih khusus dengan tatap muka nanti akan langsung dialihkan begitu ya. Kayak berarti itu bisa dicoba juga untuk bisa di rumah supaya nanti gejala-gejala seringan apapun juga kita sudah bisa aware begitu ya Kak ya. Baiklah, luar biasa sekali sharing kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Weni, terima kasih banyak Kak Santi. Khusus untuk kesehatan mental memang kita harus perhatikan, karena tadi kita sudah bahas juga, kita masih belum tahu pandemi ini sampai kapan. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah Kak Weni dan Kak Santi sampaikan tadi juga bisa diterima oleh masyarakat, dan nanti ke depannya kita bisa lebih siap secara mental, entah itu menerapkan protokol kesehatan maupun menjaga kesehatan kita sendiri. Sukses terus Kak, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi di sini. Sehat selalu. Baik. Dan saudara, itu dia tadi perbincangan kita terkait dengan topik pentingnya kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 yang belum usai. Dan tadi Nita sudah berdiskusi dengan dua narasumber kita, ada dua orang psikolog klinis. Dan Nita juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa tayangan Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dengan topik-topik berbeda yang sudah kita pernah bahas, itu dapat Anda lihat kembali di channel YouTube kami di Kompas TV Dewata, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, @Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga like berita kami di channel YouTube Kompas TV Dewata. Saya Dewi Nitya mewakili setiap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selalu ingat pesan Ibu, jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan dengan melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker. Kompas TV independen terpercaya. Om Santi, Santi, Santi Om.